Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari pada pagi hari ini kita kembali lagi untuk melakukan ibadah kita bersama-sama. Biarlah kita melakukannya dengan penuh sukacita. Sekalipun kita masih ada di rumah, tetapi percayalah bahwa semua itu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Mari pagi ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami kembali menghadap hadirat Tuhan. Biarlah Engkau melalui Roh-Mu yang kudus memberi pencerahan bagi kami, kepada seluruh jemaat, baik jemaat di GBI Wiguna maupun seluruh para pendengar. Berikan kepada kami hikmat, akal budi untuk bisa menangkap setiap firman yang akan hamba-Mu sampaikan. Mari Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang mengarahkan bagi kami, sehingga sesuai dengan kehendak-Mu, hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pagi hari ini kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan yang saya ambil dikatakan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mengenal Dia. Bapak Ibu bicara tentang pengenalan akan Tuhan. Ya, tidaklah mudah kita bisa mengenal akan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa mengenal Kristus? Paulus ingin tahu siapakah Yesus Kristus itu. Itulah sebabnya Paulus menuliskan suratnya. Dikatakan di dalam surat Filipi, ya, jemaat di Filipi pun harus bisa mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus itu. Demikian juga kita. Ya, Paulus menghendaki supaya kita juga sama, supaya mengenal siapakah Tuhan kita. Ya, Alkitab mengatakan, Filipi mengatakan, yang ku kehendaki. Ya, Paulus pertama menghendaki bukan menghendaki supaya dia kaya raya. Enggak, Bapak Ibu. Setelah dia mengenal Kristus Yesus, barulah dia mengerti bahwa kehidupan kita itu memang perlu pengenalan akan Kristus. Demikian juga setiap kehidupan kita. Biar kita mengambil satu contoh teladan yang luar biasa dari Paulus ini. Yang ku kehendaki, yang pertama, cara tentang pengenalan akan Tuhan. Ya, dari manakah kita bisa mengenal akan Tuhan itu? Dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat yang ke-8, sebab
apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan begitu jelas kita diberi petunjuk bagaimana kita bisa mengenal Kristus Yesus. Yang pertama-tama dikatakan di dalam ayat yang ke-5, 2 Petrus 1 ayat yang ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Menambahkan kepada imanmu bukan berarti iman plus tidak, Bapak Ibu. Ini berbicara tentang tindakan. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, sekarang kita buktikan dengan apa? Dengan tindakan kita. Tidak cukup kalau hanya mulut saja kita percaya Kristus, tetapi dengan tindakannya. Ya, justru karena itu kamu harus nambahi dia. Artinya menambahi itu buktikan dengan tindakan kita. Tindakan kita yang bagaimana? Pertama-tama, iman kita buktikan dengan apa? Dengan kebajikan. Ya, dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Justru kita berikan, kita tunjukkan kepada orang-orang yang tidak baik dengan kita. Ya, kamu mesti menyatakan diri ya sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tindakanmu itu mesti nyata. Apa itu? Berbuat baik, kebajikan. Ya, justru pada orang-orang yang selama ini yang mungkin mereka tidak suka dengan kita. Kebajikan itu apakah cukup? Tidak, Bapak Ibu. Kita tunjukkan kebajikan kita. Kemudian yang kedua adalah setelah kebajikan, jangan lupa kamu mesti belajar dan belajar. Tambahi kebajikan dengan apa? Pengetahuan. Kalau kita sudah melakukan kebajikan demi kebajikan, Bapak Ibu, kalau kita melakukannya tanpa pengetahuan, maka apa yang kita kerjakan itu menjadi sia-sia. Itulah sebabnya setelah kita mengerti kebajikan itu baik, kebajikan itu sesuatu, salah satu bukti iman kekristenan kita, mesti ditambahi dengan apa? Pengetahuan. Pengetahuannya gimana? Kalau kita melakukan terus-menerus kebajikan itu, kebaikan itu, itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana Tuhan Yesus ada, di situ kebaikan demi kebaikan yang Dia lakukannya. Supaya apa? Supaya manusia mengerti. Ya, supaya manusia punya pengetahuan. Demikian juga Rasul Petrus ingin supaya kita pun juga mengerti. Setelah tambahi pengetahuan, tidak cukup Bapak Ibu. Ya, pengetahuan harus ditambahi dengan apa? Penguasaan diri. Sebagai orang Kristen, kalau ingin mengenal siapakah Tuhan kita, ya biarlah kita bertumbuh di dalam iman kekristenan kita. Bertumbuh dalam kebajikan, bertumbuh dalam pengetahuan. Ya, lalu yang ketiga bertumbuh dalam penguasaan diri. Sebagai orang-orang Kristen yang sejati, dia punya penguasaan diri. Ya, sekalipun secara manusiawi kita tidak mungkin, tetapi percayalah, Roh yang Kudus yang tinggal dalam setiap kehidupan kita, Dia mengerti keadaan kita. Justru ketika kita tidak bisa menguasai diri, kalau kita ingin, kalau kita punya keinginan supaya kita bisa menguasai diri, saya percaya Roh yang Kudus yang Dia akan memberikan pengetahuan, Dia akan memberikan penguasaan diri. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, betapa pentingnya pertumbuhan iman kekristenan kita. Selanjutnya, setelah penguasaan diri, ketekunan. Ya, ketekunan itu penting dalam setiap kehidupan kita. Tekun untuk berbuat baik, ya, tekun untuk belajar, tekun dalam penguasaan diri. Karena penguasaan diri tidak semudah kita membalik telapak tangan, Bapak Ibu. Perlu belajar, ya, dan ketekunan itu penting
ketekunan adalah satu bagian juga dari pertumbuhan iman kekristenan kita. Setelah tekun untuk beribadah, tekun untuk berdoa, tekun membaca firman Tuhan, maka percayalah kalau itu ada dalam diri kita, maka pertumbuhan itu semakin hari semakin bertumbuh dalam apa? Ya, kesalehan. Artinya saleh itu memiliki kehidupan yang takut kepada Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan itu orang yang saleh. Takut kepada Tuhan bukan takut kepada manusia saja, tetapi kita percaya orang yang saleh dia tahu ada Tuhan. Ya, percaya dan takut kepada Tuhan. Kalau kita takut kepada Tuhan, maka hidup kita tidak akan sembrono, Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah kesalehan barulah tambahi lagi, meningkat lagi iman kita, yaitu kasih akan saudara-saudara. Jadi, perbuatan kasih itu tidak begitu mudah. Ya, setelah percaya lalu kita memiliki kasih. Enggak, Bapak Ibu. Ternyata kita perlu belajar. Ya, belajar supaya kita bisa mengasihi saudara-saudara. Mengasihi saudara-saudara seiman. Setelah kita melakukannya itu, barulah kasih akan semua orang. Ya, kalau kita dengan saudara-saudara kita tidak bisa mengasihi, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, Bapak Ibu? Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, setelah kita sampai kepada kasih akan semua orang, lalu ayatnya yang ke-8, 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata apa? Sebab apabila semuanya itu ada padamu, yaitu pertumbuhan iman tadi, dengan apa? Berlimpah-limpah. Artinya berlimpah-limpah itu bukan cuma sekali kita lakukannya. Ya, kita melakukannya terus-menerus, bahkan sampai Kristus datang yang kedua kali. Sampai maut menjemput kita. Biar itu terus-menerus meningkat. Akhirnya berkata apa? Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam hal apa? Dalam hal pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk mengenal siapakah Yesus Kristus Tuhan kita, perlu iman kita bertumbuh. Pertumbuhan iman kita itu pertumbuhan yang luar biasa. Kita menjadi orang-orang yang baik dimanapun kita berada. Ya, kita menjadi orang-orang yang smart. Ya, tidak bodoh dan dibodohi oleh dunia ini. Ya, kita memiliki ketekunan yang luar biasa. Kita memiliki kehidupan yang saleh, takut akan Tuhan. Memiliki kasih, ya, kepada saudara-saudara dan kepada semua orang. Barulah firman Tuhan berkata, berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ayolah kita terus berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, yang tadi Paulus sampaikan, yang kukendaki ialah mengenal Dia, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Mengenal kuasa kebangkitannya. Ya, kita tahu, kita perlu mengenal. Kalau kita kenal sebagaimana Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita dibangkitkan juga dari antara orang mati. Karena kita mengenal. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, kita membaca dikatakan dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Surat Roma pasal 8 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, dan jika roh Dia, Roh Kudus, Roh Kristus, ya, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Ya,
kuasa kebangkitan ini perlu kita kenali. Ya, siapakah yang membangkitkan Yesus Kristus? Yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah Roh yang Kudus. Tuhan Yesus itu mati. Tuhan Yesus bukan semaput, ya. Tuhan Yesus bukan pingsan, Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus itu memang benar-benar mati. Ya, dia dianiaya, dia disalibkan, kemudian mati. Dibuktikan dengan apa? Ditombaklah lambungnya. Oh, ternyata dia mati, dikubur. Pada hari yang ketiga, sesuai dengan janjinya, dia akan bangkit. Ada kuasa kebangkitan di dalam dirinya. Apa itu? Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam dalam setiap kehidupan kita. Ya, satu kali kita akan dibangkitkan. Ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ternyata orang Kristen kan tidak bangkit sampai hari ini. Iya Bapak Ibu. Memang ditentukan oleh Tuhan, manusia akan mengalami kematian sekali. Nanti akan dibangkitkan bersama-sama, ya, pada hari kebangkitan. Nah, sekarang ini kita percaya Roh yang Kudus yang tinggal dalam setiap kehidupan kita satu kali akan membangkitkan kita dari antara orang-orang mati. Itulah pengharapan kita. Ya, pengharapan orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Hal yang semacam ini ingin diketahui, ingin dikenali oleh Paulus. Ya, yang kukehendaki adalah mengenal siapakah kuasa kebangkitan itu, Roh yang Kudus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Roh yang Kudus yang tinggal dalam setiap kehidupan kita, Roh yang sama, Dia akan membangkitkan kehidupan saya, kehidupan saudara sekalian. Sekarang kita melihat bagian yang ketiga. Turut dalam penderitaan. Turut dalam penderitaan. Tadi kita membaca dalam Filipi pasal 3 ayat yang 10. Turut dalam penderitaan. Ini mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus kan sudah selesai. Coba kita akan membaca Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku, dan dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang ingin dikenali oleh Paulus. Ya, Paulus juga mengambil bagian dalam penderitaannya. Kristus sudah selesai menderita. Ya, tetapi bagi orang-orang yang percaya kepadanya, dalam dunia kamu mengalami penderitaan, penganiayaan salah satunya. Ya, tetapi puji nama Tuhan Bapak Ibu, kalau sekarang ini kita diizinkan bukan dianiaya secara fisik jasmani. Ya, kita dianiaya oleh pengaruh-pengaruh dunia ini. Tetapi Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia itu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, biar kita hidup di dunia ini, ada banyak hal yang menganiaya kita. Bukan cuma secara fisik saja, ya, secara hal-hal yang tidak kelihatan. Keinginan demi keinginan dan lain sebagainya. Biar kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Kalau kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen satu kali akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Ya, kita berkata orang-orang Kristen itu mati sekali, hidup dua kali. Hidup di dunia, dan nanti kita akan mengalami kehidupan di dalam alam surgawi. Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata,
menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Ya, Paulus punya kehendak menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Ya. Roma 6 ayat yang ke-6. Roma 6 ayat yang ke-6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya. Memang pada waktu itu Paulus memang mati, ya, hampir sama seperti Kristus. Ya, tetapi bagi kita orang-orang yang percaya, Alkitab menuliskan, Roma menuliskan, ini tulisan Paulus, manusia lama kita telah disalibkan. Ya. Supaya apa? Supaya hilang kuasa dosa yang ada dalam diri kita. Artinya jangan mengikuti keinginan lama kita, manusia lama kita. Karena manusia lama kita telah disalibkan, telah mati oleh iman kepada Kristus Yesus. Supaya kita menjadi hidup. Bukan hidup karena dosa, tapi hidup karena kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ayolah kita menjadi orang-orang Kristen yang menjadi berkat buat orang lain. Menjadi orang-orang Kristen yang kuat, yang tangguh dalam dunia ini. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan kekuatan. Ya, Tuhan Yesus Kristus memberikan anugerahnya kepada kita. Supaya kita tetap menjadi orang-orang Kristen yang kuat di dalam dunia ini. Dan tidak mengikuti pengaruh-pengaruh dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ada hal yang terakhir, yang kelima, yang Paulus ingin, dan saya percaya itu menjadi keinginan kita semuanya. Apa itu? Ayat yang ke-11, Filipi 3 ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bahwa semua orang akan mengalami kematian. Tetapi bagi orang-orang Kristen, satu kali akan dibangkitkan oleh roh yang tinggal dalam diri kita. Dan roh yang tinggal dalam diri kita akan membangkitkan kita untuk memperoleh janji-janji Tuhan. Ya, akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kehidupan yang kekal, keselamatan yang sejati. Terhindar dari neraka, terhindar dari murka Allah. Kalau kita percaya Yesus Kristus Tuhan. Dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Akulah kebangkitan dan hidup. Ini Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan mengalami kehidupan. Engkau tidak akan mati selama-lamanya, tapi engkau akan mengalami kehidupan. Kehidupan yang kekal. Ya, manusia hidup dalam dunia ini sekali. Tapi setelah itu dia akan mengalami kematian. Setelah kematian ada kehidupan. Hidup yang kedua kali. Itulah sebabnya biarlah itu menjadi pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Jadilah orang-orang Kristen yang sejati. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan, dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, akhir dari ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah Engkau yang mengerti keadaan kami, Engkau yang tahu bagaimana hidup kami. Kami percaya sebagaimana Rasul Paulus memberikan petunjuk-petunjuknya, demikian juga kami belajar mengikutinya. Terima kasih ya Tuhan, berkaryalah Engkau Roh Kudus dalam kehidupan kami, dan kami percaya
Pertolongan Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka yang mengalami kesusahan. Dan karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang pernah mati, pernah mengalami masalah, tapi Engkau hidup. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kami percaya satu kali kami akan dibangkitkan dari kematian. Dan kami akan mengalami kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan bawa berkat damai sejahtera, anugerah dan sukacita daripada Roh Kudus, menyertai engkau mulai hari ini, besok, bahkan sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai ketemu pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.